Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, benar-benar ya, luar biasa ya. Jadi lagunya dari tadi bersyukur. Ya, beban hidup apapun bersyukur, benar nggak sih? Benar ya. Yang saya yakin Tuhan ada di sini. Dan Dia melihat hati kita masing-masing. Ya, tidak ada yang terkecuali. Saya tidak tahu saudara datang dengan masalah apa, tetapi Tuhan tahu persis masalahmu dan masalahku. Dan pagi hari ini kalau engkau mau pulang dengan sukacita Allah, Tuhan buka hatimu dan katakan, Tuhan engkau tahu masalahku, engkau tahu problemku Tuhan. Dan cuma engkau saja yang bisa menolong aku. Amin. Karena Mazmur 121 dikatakan, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, termasuk diri Anda dan diri saya. Amin ya. Sorry. Ini minggu ini terus khotbah tiap hari. Kemarin baru pulang dari Bandung ya. Terus seminar dan terus ini. Kok saat dibagi tiba-tiba gatel semua. Aduh, dalam nama Yesus ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pastor Binsar yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tanya Ibu Tiur selalu, Ibu Tiur temanya apa? Tidak dijawab. Ibu Tiur temanya apa? Enggak dijawab. Oh, kalau enggak dijawab berarti tanya aja sama yang di atas. Benar? Tadi saya masuk, loh kok tahun penuaian? Bapak Ibu, memang tahun penuaian. Saya percaya tuaian akan diberikan ketika kita bergandeng tangan, bersatu, sehati sepikir cari jiwa. Jangan diserahin kepada pastornya saja, jangan diserahin kepada Pastor Binsar saja. Saudara semuanya bawa jiwa, bersyukur dengan satu jiwa yang baru datang, ya biar disambut, diperhatikan. Ya semuanya. Ini masih banyak bangku-bangku yang kosong. Kemana? Cari teman saudara. Yang biasanya duduk dengan saudara. Pulang dari tempat ini. Bro. Sis. Kenapa lu tadi gak datang di gereja? Biasanya dia duduk dekat kita kan? Atau di belakang kita atau di depan kita. Benar? Tanya saudara. Jangan pastornya aja yang tanya. Atau Mbak Tiur yang tanya. Anda bertanya. Di mana kau berada? Amin, dan doakan. Ya, nah karena tidak diberi tema, maka saya Tuhan ini di GBI Menteng ngomong apa? Ya kan? Ngomong apa ya Tuhan? Oh ini, enggak deh. Tadinya saya siapkan satu, dia bilang, kok rasanya enggak mantap. Dan terakhir saya mendapatkan ini saudara. Saya percaya setiap kita ini punya kesusahan, punya kesulitan, punya masalah. Benar? Ada di sini yang nggak punya masalah? Ada? Siapa yang di sini punya masalah? Yang tidak angkat tangan berarti Anda tidak punya masalah loh ya. Saya tanya ini, siapa di sini yang punya masalah? Ibu nggak punya masalah? Oh tidak punya? Puji Tuhan, haleluya Ibu kalau tidak punya masalah ya. Tetapi setahu saya dari anak bayi sampai dewasa semuanya punya masalah. Benar? Bayi kadang-kadang gak mau makan, gak mau minum susu, nangis terus. Itu masalah saudara. Dia belum bisa ngomong. Ya kan? Anak-anak yang sekolah punya masalah, PR terus. Capek gue kapan mainnya. Benar? Yang single juga punya masalah, kapan saya menikah. Kok belum dapat ini. Masalah loh saudara. Benar? Jadi ada. Saya yakin semua orang hidup ada masalah. Yang tidak masalah, yang tidak punya masalah adanya di mana? Di mana? Hah? Di kuburan. Nah, habis masalahnya. Saya juga punya masalah saudara. Banyak masalahnya. Ya kan? Nah, pagi hari ini ketika kita punya masalah, saudara andalan kita tuh cuma satu. Yaitu Yesus. Saya selalu katakan seperti ini. Kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya problem, ya kan? Nomor satu cari Tuhan dulu.
Yang amin cuma Pastor Binsar ini. Nomor satu cari Tuhan, saudara. Kalau kita masalah apapun juga, mau masalah ekonomi, sakit, penyakit, lagi masalah dengan pacar, cari Dia. Kenapa? Karena Dia yang tahu dengan persis kehidupan kita masing-masing. Ada amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara akan tetap kuat ya, dan akan tetap berpegang teguh, berdiri teguh dan taat kepada Dia. Ketika engkau menghadapi kesusahan, ketika engkau menghadapi tantangan, Dia bersama dengan saudara dan saya. Ada amin. Ketika saya divonis dokter, hidupmu ini kalau menurut ini cuma 6 bulan sampai 1 tahun. Saya marah dalam hati, enak aja lu dokter. Kamu boleh profesor, gelarnya boleh banyak, silahkan. Itu di hati saya, tapi hidup mati saya bukan di tangan kamu. Hidup mati saya ada di tangan Bapakku. Amin saudara. Langsung saya bilang, saya gak mau ke dokter itu lagi. Emangnya dia siapa? Ya saudara, dan saya bersyukur hari ini saya boleh 7 tahun melewati sakit penyakit kanker saya saudara. 7 tahun saya sudah lewatin saudara. Bersama dengan Tuhan. Karena Dia Allah yang hidup saudara. Dia bukan Allah yang mati yang tidak bisa diajak ngomong. Terima kasih Ibu Tiur. Dia tuh Allah yang hidup yang luar biasa. Dia tidak kelihatan tetapi Dia bisa dipercaya. Ada amin. Nah saudara, pagi hari ini ayo ya menghadapi persoalan dalam kehidupan. Dan ketika Rasul Paulus mengetahui bahwa jemaat di Tesalonika itu menghadapi kesusahan yang begitu cukup berat, maka si Rasul Paulus ini mengirimkan anak rohaninya yang bernama Timotius ya untuk pergi membawa surat dari Rasul Paulus untuk dibacakan kepada jemaat di Tesalonika. Ya, dan berisi apa? Berisi nasihat. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika untuk apa? Untuk benar-benar kuat di dalam iman sekalipun sedang menghadapi masalah yang begitu berat, saudara. Nah, Paulus nuliskan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 10. Jadi Timotius diutus oleh Rasul Paulus ke jemaat Tesalonika untuk membawa kabar baik kepada jemaat. Ya, saya bacakan ayat 1. Kami tidak dapat tahan lagi. Nih ya, dikatakan, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Ayat 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, Timotius ya, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Ayat 8, sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh
supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang padamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus mengirim Timotius, lalu Timotius pulang, Paulus begitu bersuka cita ya melihat iman daripada jemaat di Tesalonika. Sekalipun mereka sedang menghadapi kesulitan, menghadapi pencobaan, mengalami masalah yang begitu berat saudara ya. Tapi mereka memiliki iman dan keteguhan hati mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka tetap percaya kepada kasih dan janji-janji Tuhan. Tadi saya katakan saudara bahwa Tuhan tidak bisa dilihat. Yes, tetapi janjinya ya dan amin dan bisa dipercaya. Nah Bapak Ibu, dari pembacaan ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, bagaimana sih ketika masalah hadir di tengah-tengah kita? Saya percaya masalah persoalan hidup tuh gak direncanakan. Ada yang merencanakan? Gak ada. Tapi masalah problem setiap kehidupan kita datangnya selalu tiba-tiba. Benar? Jadi gak punya planning. Tiba-tiba masalah datang. Ya, nah bagaimana kita menghadapi masalah demi masalah ini? Ya, yang pertama saudara, bersikaplah realistis. Ya, artinya apa? Menyadari, sadar bahwa hidup ini memang tidak imun. Ya kan? Ya realitanya setiap kita yang hidup pasti menghadapi, memiliki masalah. Mau masalah besar, masalah kecil, ya. Anda nggak bisa tidur itu juga masalah, benar? Benar nggak? Anda nggak bisa makan gorengan, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu juga masalah. Saudara nggak bisa makan manis, nggak bisa makan pedas, itu juga masalah. Benar Bapak Ibu? Jadi setiap kita punya masalah. Anda menetap atau tinggal dimanapun juga saudara, pasti ada dan selalu mempunyai masalah. Tadi saya katakan dari anak kecil sampai dewasa mau tinggal di mana aja lah. Dikatakan negara yang paling aman tuh di Norwegia. Saudara tetap aja mau di Norwegia kayak mau di mana kayak tetap ada masalah. Saudara dan saya tidak ada masalah kalau di dalam kubur atau di surga. Nggak ada masalah, adanya sukacita di surga itu. Ada amin? Serius saudara, karena Tuhan telah mengizinkan saya untuk ke surga 2012. Belum pernah tahu ya Pastor? Oh, saudara 3 jam Tuhan bawa saya ke surga. Saya nggak mau balik ke sini karena di sini banyak masalah. Aku tahu. Saya lari kemanapun tuh di Taman Firdaus yang luar biasa. Tuhan bilang pulang dulu. Saya bilang Tuhan kenapa mesti pulang? Banyak yang nunggu kamu. Saya bilang rasanya nggak ada yang nunggu saya tadi. Ketika saya bilang tidak ada yang menunggu kamu, tidak ada yang menunggu saya diperlihatkan jutaan tangan manusia. Lalu saya bilang, wih itu tangannya siapa Tuhan? Tuhan katakan itu tangan dari teman-teman kamu. Wah saya bilang Tuhan salah deh, aku gak punya teman segitu banyaknya. Aku gak punya Tuhan. Aku hitung-hitung jemaatku gak ada segitu banyaknya. Saya mau khotbah di mana-mana juga gak segitu banyaknya Tuhan. Itu salah, bukan. Itu adalah teman-temanmu. Dan banyak di antara mereka yang palsu. Saya kaget saudara. Maksudnya saya pikir tangannya palsu atau gimana? No. Mereka mengatakan percaya kepada aku. Mereka beribadah kepadaku. Tetapi hatinya menjauh daripadaku. Kaget saya saudara. Mereka beribadah, mereka menyanyi, mereka ke gereja, mereka melakukan apa. Tetapi hatinya menjauh daripadaku. Saya baru tahu saudara. Bahwa Tuhan melihat hati saudara dan saya. Amin. Hari ini pun Tuhan melihat, memperhatikan hatimu dan hatiku. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia?
Itu pertanyaannya saudara. Saya kaget, terus saya mesti ngapain Tuhan? Katakan kepada mereka, suruh percaya sungguh-sungguh kepadaku. Karena aku real, aku Alfa dan Omega. Surga itu real, neraka juga real. Kasih tahu dan beritakan itu kemanapun engkau pergi. Amin saudara. Banyak yang Tuhan pesankan melalui ayat-ayat. Nanti kalau berkesempatan ya pastor ya, kalau berkesempatan. Serius saudara, ini dunia ini sudah sedang tidak baik-baik saja loh dunia ini saudara. Jangan saudara santai ya. Jangan santai saudara. Ya. Jadi saudara, itu yang Tuhan tunjukkan, ayo sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau tahun penuaian engkau kerjasama, tuai benar-benar saudara. Ada amin. Jadi saudara, engkau mau tinggal dimanapun juga, tetap ada masalah. Tapi bersyukurlah engkau mau tinggal di mana saja. Masalah boleh ada, Yesus harus ada di sini saudara. Yesus harus tetap tinggal di hatimu dan hatiku. Ya, banyak orang yang mabuk, banyak orang yang memakai narkoba, banyak orang yang bunuh diri. Kenapa saudara? Mengapa? Anak-anak muda banyak sekali yang bunuh diri. Benar? Saudara lihat aja berita demi berita. Anak-anak muda 12 tahun, 15 tahun meninggal. Ada yang dibully, ada yang kesal gak tahan dengan bulian itu. Saudara, karena mereka lari dari persoalan. Mereka lari dari masalah mereka. Mereka menghindari permasalahan di dalam kehidupan mereka. Padahal saudara punya masalah seberat apapun. Tuhan bilang, yuk bawa masalahku, taruh kuk masalahmu ke dalam kuk hidupku, kata Tuhan. Tuhan mikul kuk kita, kita mikul bersama Tuhan, jadinya ringan saudara. Amin. Ya, Bapak Ibu dikasih tahu, kita tahu setiap masalah, dan kita mesti tahu anak-anak Tuhan ya. Setiap masalah, setiap persoalan, setiap apapun yang sedang saudara dan saya hadapin, itu adalah tes. Dan merupakan bahan mentah untuk kesaksian hidup saudara dan hidup saya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi kalau saudara sedang punya masalah, jangan ngeluh. Jangan ngomel, mana Tuhan? Katanya Tuhan mengasihi, katanya Tuhan cinta. Mana? Saudara, mulut kita nih hati-hati loh, mulut kita nih berkuasa loh saudara. Bahkan dikatakan setiap perkataan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan yang engkau dan aku sembah itu hidup. Kalau saudara percaya Tuhan yang engkau sembah dan aku sembah itu adalah yang besar dan berkuasa. Dan dia menjadi penasehat yang ajaib. Maka dia sanggup melakukan dan sanggup menyelesaikan masalahmu dan masalahku. Ada amin saudara. Saya percaya no testimony without test. Benar? Gak ada kesaksian tanpa dites dulu saudara. Apa yang mau disaksikan? Kalau cuma sekedar ya bersyukur dikasih nafas itu betul. Tetapi kalau engkau mau menjadi saksi, hidupmu kemanapun menjadi saksi, harus ada tes yang Tuhan izinkan. Pepatah mengatakan hidup tanpa masalah adalah sekolah tanpa pelajaran. Benar? Hidup tanpa masalah adalah sekolah tanpa pelajaran. Jadi saudara ingat, mau masalahnya segede apapun, hadapilah dengan realitas. Memang setiap manusia memiliki masalah. Dan ingat janji Tuhan buat Anda dan saya saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ayo kita baca sama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan. Pencobaan-pencobaan yang aku, ayo ganti kamu dengan aku. Yang aku alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan aku dicobai
melampaui kekuatanku. Pada waktu aku dicobai, Ia akan memberikan kepadaku jalan keluar sehingga aku dapat menanggungnya. Saudara, ingat ini loh saudara, kalau engkau sedang menghadapi masalah. Ada amin. Jadi ujian atau masalah yang terjadi dalam diri Anda dan saya, baik itu sakit penyakit, masalah apapun di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam keuangan, di sekolah, di pelayanan, saudara. Saudara, apapun saudara, solusinya adalah Yesus. Ada amin? Tidak peduli apa masalah kita saudara, Tuhan adalah solusinya buat saudara dan saya. Maka tadi saya katakan cari Tuhan nomor satu ketika sedang terjadi sesuatu di dalam diri kita. Saudara, 2012 Tuhan izinkan saya ke surga. 6 tahun kemudian 2018 Tuhan izinkan tes ujian kepada saya yang benar-benar saya sudah give up. Tuhan, saya siap pulang. Saya siap Tuhan. Bukankah engkau janji nanti kalau sudah waktunya engkau mau kasih tahu aku kapan boleh balik lagi. Karena waktu saya nggak mau pulang, yang terakhir Bapak mengatakan kamu pulang dulu sebentar. Nanti bila waktunya tiba aku beritahu kamu kapan kamu boleh balik lagi ke sini. Jadi itu yang saya pegang saudara. Maka ketika saya divonis 6 bulan 1 tahun. Ini waktunya maka saya siap Tuhan. Karena benar-benar gak tahan. Karena saya harus kemo 18 kali every week. Gak tahan saudara. Kayak naik roller coaster. Waduh benar-benar tidak tahan. Dan saya bilang Tuhan, I'm ready to go home. Saya siap pulang Tuhan. Tiap hari Tuhan, siap pulang Tuhan. Ayo Tuhan, gak tahan. Sampai akhirnya satu orang yang saya tidak tahu, tidak kenal. Beliau kayaknya juga pendeta muda juga datang, saya gak kenal. Berdoa di apartemen, diantar dengan temannya, saya kenal dengan teman itu saudara. Karena dia pendeta. Dia katakan, Ibu Hana stop bargaining dengan Tuhan. Stop tawar menawar sama Tuhan. Saya dalam maksudnya apa? Kamu tiap hari berdoa minta pulang. Terus dalam hati saya, kamu gak tahu sakitnya seperti ini loh. Gak tahan bener-bener loh. Tuhan bilang belum. Saya bilang ya sudah Tuhan, saya minta ampun. Saya minta ampun Tuhan. Karena aku benar-benar gak tahan. Setiap kali ngomong sama dokter, dok sudah ya kemonya stop ya. Dokternya cuman senyum. One more time. Ketemu lagi minggu depan dok, sudah dok, sudah gak tahan. One more time ya. Sampai saya gemes, you always say one more time. Ya saya bilang saya sakit. Dia bilang I know, dia bilang I know. Tapi kamu bisa kok, kamu bisa sekali lagi gitu. Satu kali saya ngambek benar-benar saudara. Anak-anak suami saya, Bunda ayo dong. Sekali lagi pasti bisa. Sekali ini oke kok, sekali ini oke kok. Setiap kali sekali ini oke. Saudara kalau di kemo, waktu di kemo obat masuk tuh kemonya cuma boleh di sini saudara. Ini kulit kayaknya nggak ada dagingnya saudara. Saya minta di sini aja nggak boleh, minta di sini aja nggak, sini. Saudara 18 kali tiap minggu sini bengkak semua, biru semua saudara. Sampai saya setiap kali suntik saya berteriak karena sini paling takut suntik dan minum obat. Itu ketakutan saya saudara. Karena saya memang tidak pernah minum obat. Saya cuma minum obat yang termanjur di dunia. Yaitu tubuh dan darah Tuhan. Itu kekuatan saya. Nah ketika benar-benar harus minum obat saudara, waduh saya bukan takut sama kansernya, takut bagaimana minum obatnya nanti. Pasti keluar terus beli obat berapa banyak. Karena saya setiap kali minum obat saya mesti pakai ganjelan, pisang. Gak ada pisang, kue apa aja lah pokoknya.
Tapi bersyukur bisa lulus saudara itu semuanya. Dan mulai hari itu Tuhan, apapun saya cuma teriak sama Tuhan. Kalau teriak sama suami, ngobrol sama anak cuma, ya Mang kita doa ya. Benar? Benar ya Pak Saudara? Benar kan saudara? Ayo saudara, ayo bro doa ya. Kayaknya kan doa. Tapi ingat saudara, doa itu memang dijawab oleh Allah. Engkau gak amin? Setiap doamu tuh dijawab, bukan cuma didengar loh. Dijawab. Tapi jawabannya tunggulah waktunya Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Dia tahu sampai masa depan kita. Anda cuma tahunya sampai di depan cepetan sembuh deh gitu. Ya, jadi saudara tidak peduli apa masalah kita. Tuhan adalah solusinya. Maka tadi dikatakan pujian, ayo mengucap syukur. Mengucap syukur. Saudara mengucap syukur dalam kesakitan kira-kira susah apa gampang? Susah saudara. Tapi itu Tuhan yang ngomong, firman yang ngomong. 1 Tesalonika 5:17 dikatakan tetaplah berdoa. Dan dikatakan mengucap syukurlah dalam apa saudara? Dalam segala hal. Halo. Kalau dibilang dalam segala hal, lagi gak punya duit, mengucap syukur gak? Aduh, saudara gak punya duit, saya ngalamin gak punya duit, saudara serius. Mau beli cabai 50 perak aja gak punya duit, saudara nangis saya. Serius. Saudara, saya bukan tiba-tiba menjadi seperti begini, tidak. Saya ngalamin apa itu kesusahan, apa itu kemiskinan, aku alamin saudara. Makan nasi, sambal dan kepala ayam, aku alamin saudara. Makan nasi dengan rujak 100 perak, isinya cuman ketimun sama bangkuang sama ubi merah, saya alamin saudara. Bukan bahasa Perancisnya bukan ujuk-ujuk jadi begini, enggak saudara. Diproses dari yang sedikit sampai yang berat. Mengucap syukur dengan air mata, ya ampun Tuhan. Waktu aku sama mamaku gak pernah makan nasi sambil ngolek rujak bernasi. Udahlah 4 sehat 5 sempurna ya Tuhan rujak ini. Ubi nanti kalau sakit perut gimana enggak sakit. Udahlah pokoknya saya makan semua yang penting kenyang. Alamin saudara. Duit di kantong tinggal 30.000. Tapi Roh Kudus bilang kasih 30.000 itu buat biaya retreat anak sekolah minggu 2 orang. Saya bilang di jembatan Tomang, tahu jembatan Tomang? Naik motor, cekuk sama suami. 30.000 lah, besok makan apa? Saya bilang, aduh pura-pura tuli deh. Pura-pura budek deh. Tuhan salah ini, enggak. Bukan. 30.000 bagaimana sih saudara? Sampai di rumah pun tetap kasih 30.000 minggu besok. Untuk retreat anak sekolah minggu. Saya bilang Tuhan ya sudah deh. Kalau besok harus puasa ya udahlah puasalah. Barangkali Tuhan sedang mengajar kami untuk berpuasa. Saudara, bapakmu dan bapakku tidak pernah mau berhutang. Ada amin? Gak mau pernah berhutang saudara bapak kita itu. Langsung dengan iman ya sudah ya kita serahkan ya Pak ya kita serahkan. Udah deh besok puasa ya puasa. Saudara di tengah-tengah pagi tidak ada apa-apa saudara. Ya sudah minum air aja yang banyak nanti. Air teh manis kan. Bisa kenyang barangkali seperti itu. Saudara siang hari bolong ngeng printin. Ibu Hana, Ci Hana. Dia bilang siapa yang panggil gue? Dia bilang Pak Hendra. Ngapain ke rumah saya? Aku beli bakmi di sono. Ini buat ibu, buat Cihana 2, buat saya 1, mama saya 1. Aku beli 4 bungkus. Saudara, kok bisa beli bakmi? Kenapa belinya bakmi bukan nasi uduk? Aku percaya makan bakmi 1 hari kenyang. Ada amin?
Oh, saudara cuma nonton ya. Serius ketika mengalami itu benar-benar, jadi bukan cuma ngomong. Mengucap syukur dalam segala hal. Kami alamin saudara. Kalau sekarang bisa sampai hari ini, semua kemuliaan Tuhan. Mengalami tes demi tes. Masalahnya pada waktu Anda dites, engkau lulus apa tidak, itu tergantung saudara. Saudara sekolah kan? Engkau ujian kan? Saudara naik kelas, lulus atau tidak tergantung hasil ujian kamu, benar? Bukan gurunya. Saudara, tadi dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendakin Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu dan aku. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Karena itu saya percaya saudara, dengan Allah kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar, yang perkasa, benar? Mazmur 60 ayat 12, saudara ikut Tuhan. Ada Alkitab yang disediakan, imani saudara. Bukan cuma dibaca, jalankan. Selalu Tuhan katakan tes, ayo uji aku. Lo kalau Tuhan suruh uji saudara. Dan kau bisa merasakan, kau bisa melihat kuasa kasih daripada Bapa kita yang di surga. Bukan cuma omong-omong. Amin. Ikut Tuhan harus radikal saudara. Kalau mau ikut. Bukan cuma ke gereja, udah lulus. No saudara. Ke gereja tidak bisa membawa engkau kepada kekekalan. Tapi Yesus membawa saudara dan saya kepada kekekalan. Karena gereja ini cuma wadah. Wadah saudara, dimana seminggu sekali yuk seperti arang itu loh saudara. Dikumpulin, dibakar, kasih firman, pujian, pulang arang itu tetap menyala. Ada amin? Ya, jadi saudara saya percaya. Apapun masalah saudara dan masalah saya. Ingat saudara, segala. Berarti semua dong. Semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Imani saudara. Bahwa masalahmu dan masalahku itu ringan di hadapan Tuhan. Dan masalahku dikatakan tidak akan melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Jadi masing-masing ini sudah punya takarannya saudara. Gak bakal lebih Tuhan katakan. Engkau pasti bisa menanggungnya. Loh kenapa saudara gak percaya? Nah ini problemnya. Karena aku ini setia dia katakan. Dan aku pasti memberikan apa? Jalan keluar. Masalahnya saudara pikir dengan kekuatanmu, dengan pikiranmu, dengan kepandaianmu, engkau bisa menyelesaikan semuanya. Oh no saudara. Semua kepandaian, semua pengetahuan, semua hikmat ada pada Dia. Jangan sombong. Minta saudara. Ada amin? Jadi setiap masalah hadapin dengan realitas. Yang kedua, ketika masalah datang, hati-hati terhadap godaan atau tawaran iblis. Jangan pernah berkompromi dengan yang namanya iblis saudara. Tawaran-tawarannya. Supaya Anda lekas keluar dari permasalahanmu. Tinggal 10 menit ya, waduh ya. Kalau udah kesaksian bisa sampai besok ibu. Maaf ya. Jadi saudara hati-hati saudara. Dikatakan tadi ayat 3 supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Maksudnya apa saudara? Maksudnya Paulus menulis surat ayat ini kepada jemaat di Tesalonika yang sedang menghadapi penderitaan dan tekanan karena iman mereka kepada Kristus. Saudara, jangan goyah dan jangan kehilangan iman saat engkau menghadapi kesulitan. Saat engkau menghadapi penderitaan. Saat engkau menghadapi masalah yang begitu berat. Amin saudara. Karena dikatakan kita telah ditentukan untuk itu. Artinya saudara bahwa kesusahan, masalah, problem yang engkau sedang hadapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tidak saudara. Sebaliknya
Tuhan sudah tahu dan mengizinkan itu terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya. Untuk apa? Untuk memurnikan, untuk memperkuat, dan untuk membentuk karakter saudara dan karakter saya. Sehingga bisa menjadi seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Benar? Ya disempurnakan saudara, diproses. Nah ketika masalah datang, sekali lagi jangan beri kesempatan kepada iblis yang selalu menawarkan hal-hal yang menggiurkan sehingga iman kita bisa goyah. Ya, saudara, iblis ini memang licik, kita tahu. Saya percaya ketika Anda dan saya mengalami masalah, sakit penyakit, ingat saudara, iblis itu paling cepat visitasi saudara. Iblis paling cepat membesuk saudara. Sebelum Pastor Binsar membesuk saudara, iblis nomor 1 sudah besuk dulu. Dengerin, lu ngapain ke situ terus? Ini lu ada Romo yang bagus, penyakitmu cepat hilang. Ini lo ada orang yang baik, dia mau nolong kamu, pinjemin kamu duit dulu. Banyak orang yang terlibat pinjol, benar? Terlilit-lilit, saya sudah menolong berapa orang itu, suruh bertobat, begitu lagi, percuma orang ini gak bisa ditolong. Saudara, iblis visit nomor 1. Tidur bener juga ya, udahlah datang si A tuh, bro, ini kamu ngapain, gak apa-apa. Berapa sih utangmu? Kau bayarin dulu, ntar lu cicil. Tergiur gak? Tergiur anak-anak muda. Gak cuma anak muda juga, tergiur saudara. Tetapi ingat, itu jebakan, saya selalu katakan jebakan Batman. Hati-hati saudara. Iblis besuk Anda, membisikkan kata-kata yang negatif, tuduhan-tuduhan, sehingga menggoyahkan iman Anda. Ngapain ikut Yesus? Udahlah percaya aja. Makanya tadi saya katakan, Yesus memang tidak bisa kita lihat secara face to face. Tetapi dia sangat amat bisa dipercaya. Amin saudara. Saudara, apalagi kalau saudara lagi masalah, terus dapat cemoohan, dapat hinaan, dapat tekanan, saudara, membuat Anda nggak tahan. Ya, akhirnya Anda bimbang. Ini hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Iblis itu memang licik dan jahat. Dia menggoda dan berusaha menggoyahkan iman saudara dan iman saya melalui teman-teman sekitar saudara. Hati-hati. Teman-teman sekitarmu loh saudara. Mungkin maksud mereka baik, mungkin. Ya kan? Tetapi kadang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ke dokter ini loh, kamu kan sudah menikah sekian tahun gak punya anak. Ke dokter ini, dia bidan, dia ngerti kesehatan gini-gini, ke situ. Sampai di situ, oh bapak ibu ya gak apa-apa. Nanti saya lihat ya, tapi minum dulu, minum. Air ini biar seger. Ya kan? Air aqua dari pegunungan. Ternyata dari bor. Saudara hati-hati loh. Ini zaman sudah tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ada amin saudara. Iblis menggoyahkan Anda. Sehingga Anda, ya deh percaya deh. Gosok saudara. Hamil beneran, wah bener. Ketika lahir mengerikan. Ketika lahir mengerikan, serius saudara. Kalau datang, pastor ini gimana ya? Ibu Hana gimana? Saya telusurin. Kok bisa? Kamu dulu bagaimana? Dia cerita. Ya aku begini. Ya ampun. Kamu datang minta ampun sama Tuhan deh. Minta ampun sama Tuhan. Kalau Tuhan titipkan ini, kamu harus bertanggung jawab. Enggak bisa kamu lepaskan. Dan benar saudara, Tuhan didik dia 4 tahun. 4 tahun kemudian anak itu meninggal. Saudara, 2 tahun setelah itu dia hamil secara normal. Itu loh saudara, hati-hati. 13 tahun penantian menunggu anak loh. Anak yang pertama dapat tadi kan gak benar dapatnya. 13 tahun dapat anak sendiri. Sekalipun usianya sudah 40
sekian. Tapi Tuhan izinkan anaknya baik-baik tuh. Saudara, hati-hati saudara. Jangan mau instan. Di zaman instan yang menyesatkan. Engkau yang mau menikah, pikir-pikir udah lama berdoa gak dapat. Engkau nekat dengan seiman, pokoknya nanti apapun setelah menikah aku perjuangkan untuk dia pasti ikut Kristus. Entar dulu, lidah ini tidak bertulang. Benar? Hari ini janji, besok lupa. Hati-hati saudara. Tanya Tuhan, kalau engkau memang izinkan aku tidak menikah, aku percaya engkau tuntun masa depanku. Amin. Gak usah bingung saudara. Saudara, karena orang kalau lagi susah, orang kalau lagi banyak masalah saudara, disuruh apa saja pasti mau. Benar gak? Benar kan, kalau lagi susah, lagi masalah, disuruh apa aja pasti oke. Supaya masalahnya cepat selesai. Tapi Tuhan bilang no. Cari aku nomor satu. Amin. Cari Tuhan nomor satu. Yang ketiga, yang terakhir. Atasi segala persoalan pasti dengan doa. Cari Tuhan nomor satu melalui doa dan introspeksi diri. Tadi ingat ya saudara, tidak peduli apa masalahnya. Tuhan adalah solusinya. Ada amin. Jadi saudara jangan mudah menyerah. Never give up. Karena Allah Anda dan Allah saya sanggup membereskan masalah-masalah saudara dan saya. Asal apa? Asal kita percaya. Dia sanggup menolong, bahkan memberikan jalan keluar. Memberikan solusi buat saudara dan saya. Ingat ya tadi 1 Korintus 10. Tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kadang-kadang udah berdoa, Tuhan udah gue pengen mati aja, gak mati-mati kamu. Tuhan kasih kekuatan. Ya, jadi saudara, ayo. Dia berikan jalan keluar. Yakobus 5:16, doa orang benar. Mungkin saudara mengatakan, lah aku doa, apakah aku ini orang benar apa tidak? Bukan saudara, engkau orang yang sudah dibenarkan. Saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan. Layak at any time datang kepada Tuhan. Dalam Ulangan 1 dikatakan, perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu perhadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Ini janji Tuhan, kenapa saudara gak melakukan? Saya percaya persoalan besar yang tidak bisa dihandle oleh akal budi. Tidak bisa dihandle oleh kepintaran manusia. Hanya bisa dihandle oleh Tuhan. Bawa kepada Tuhan di dalam doa Anda. Sehingga mujizat itu boleh terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Dengerin suara Tuhan baik-baik saudara. Ya, kalau kita dapat rema saudara, meskipun kadang-kadang aneh. Tapi karena janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Lakukan saudara. Karena memang rancangan saudara dan rancangan saya ini berbeda dengan rancangan Bapa. Amin saudara. Ya, saya percaya dengan doa itu membawa keintiman kita kepada Tuhan. Kalau Anda punya masalah saudara, sekali lagi jangan nomor satu cari teman atau manusia. Mau dokter vonis berapa deh? Mau divonis berapa saja deh? Bersatulah di dalam doa. Suami, istri, anak-anak. Sekalipun anakmu masih kecil, ajak doa bareng-bareng. Ketika saya divonis 6 bulan 1 tahun. Saya waktu itu baru punya cucu 2. 1 tahun, 1 9 dikurangi 6. Berapa itu? 3, hampir 3 lah. 1 8, 1 2 tahun. Cucu saya yang kecil, tiap malam kita berdoa bersama. Dia cuma pegang perut saya, Tuhan Yesus, Granny udah sembuh. Tuhan Yesus, Granny sudah sembuh. Itu doa anak-anak saudara. Dan dia lari main. Kami terus berdoa. Anak 2 tahun diajak doa kan gak betah ya lama-lama ya. Jadi cuma, Jesus, Granny udah sembuh. Tuhan Yesus, Granny sudah sembuh, amin. Udah, saudara. Doa anak kecil luar biasa. Jangan mengabaikan anak kecil saudara. Tuhan dengerin doa anak kecil. Ada amin. Saudara ingat ada hotline yang langsung ke Tuhan. Mau tahu hotline-nya?
Nih baca. 0818 50 15 22 333. Ini hotline langsung telepon daripada telepon temanmu. Telepon nomor ini aja saudara. Amin. Amin. Catat ya nanti ya. 0818. Itu ada Mazmur 81 ayat 8. Ya, ada yang di ayat 7, ada yang di ayat 8. Mazmur 50 ayat 15. Yunus pasal 2 ayat 2. Berteriak dari dalam perut ikan. Bayangin saudara. Yeremia 33 ayat 3. Saudara, saya sangat amat yakin bahwa Tuhan tidak pernah mengakhiri sesuatu dengan yang negatif. Tuhan selalu mengakhirin semuanya dengan yang positif. Ada amin? Ya, seringkali saudara pada waktu kita berdoa mengharapkan perkara-perkara yang besar terjadi. Tetapi tanda-tanda yang kecil itu cukup untuk saudara dan saya melihat bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar. Amin. Sering dengar ceritanya Elia dong. Cuman awan sekepal begini. Tapi bisa menghadirkan hujan yang luar biasa saudara. Pagi hari ini bagaimana dengan saudara? Saya undang yuk para pemain musik. Saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Allah. Dijadikan anak-anaknya. Saya percaya melalui kuasanya, darahnya yang sudah diberikan saudara dan saya, kematiannya, saudara dan saya dibayar lunas. Maka serahkan segala apa yang terjadi dalam hidup saudara kepada Dia. Amin saudara. Amin. 3 hal ini saudara. Datang berseru kepada Tuhan. Hadapin semua masalah dengan realitas. Hati-hati dengan tawaran iblis. Yang ketiga, hadapin semuanya dengan doa, ucapan syukur. Jadikan firman sebagai jawaban atas masalahmu dan masalahku. Amin saudara, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Oh, bahwa Allah mengerti, Allah peduli persoalan Anda dan saya. Amin. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Katakan ini sebagai doamu. Musik menyanyikan pujian ini. Saudara, dalam sikap doa, saya sangat amat percaya Yesus ada di depan saudara. Dia tahu masalahmu, Dia tahu penyakitmu, Dia tahu pergumulanmu saudara. Pagi hari ini buka suaramu. Tuhan, aku mau mempercayai Engkau. Engkau yang berfirman bahwa doa orang benar besar kuasanya. Dan aku bersyukur Engkau telah membenarkan aku Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Dan aku mau meminta di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Sakit apapun, saudara, ketika saya sakit, Roh Kudus berkata seperti ini. Hana, ingat, seluruh organ di dalam tubuhmu dari ujung rambut kepala sampai ujung jari kaki punya telinga. Dan engkau taruh tanganmu di bagian mana yang sakit. Dan dengan iman engkau terima. Itulah iman yang terjadi. Kau lakukan saudara. Ketika ibu saya duduk di kursi roda terus, saya katakan, bangkit mami, bangkit. Dia mulai berjalan, aduh gak bisa. Coba lagi, dari 5 langkah, coba lagi. Saudara, sampai beliau meninggal umur 92, tidak pernah memakai kursi roda.
Iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan tidak terjadi apa-apa. Hari ini katakan, Tuhan, Engkau tahu masalahku Tuhan, dan cuma Engkau yang bisa menolong aku. Aku mau berubah, aku mau diubah, aku mau mengandalkan Engkau Tuhan. Aku gak mau mengandalkan manusia. Tuhan, aku percaya. Kalau Engkau percaya, Engkau boleh angkat tangan, katakan, Tuhan, Engkau tahu masalahku. Pagi hari ini apapun masalahmu, Engkau angkat tangan, katakan, Tuhan, Engkaulah pertolonganku Tuhan. Apapun yang sedang kau alami, kalau kau sakit, taruh tanganmu di dadamu, atau di bagian kakimu, atau di kepalamu. Oh rapatakana ramasekerere kento korabasika. Engkau bekerja Tuhan. Roh Kudus berkaryalah buat seluruh jemaatmu di tempat ini Tuhan. Ada kesembuhan, ada kemenangan, ada jalan keluar. Hotakala rabasakala rabasika. Iblis, dengar engkau. Engkau tidak berhak nebeng atau masuk di dalam hati anak-anak ini, karena anak-anak ini adalah milik Kristus. Engkau coba hari ini Tuhan, ubah pikiran kami Tuhan. Kami mau pikiran Kristus ada di dalam pikiran kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Sembuh Tuhan. Kalau Engkau sembuhkan aku, Engkau sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Oh glory